Halo semuanya, pernah nggak sih waktu di dapur Anda merhatiin gimana minyak dan air itu sama sekali nggak mau nyampur? Kayaknya ini salah satu hukum alam yang paling dasar ya. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam pemisahan yang kelihatannya sederhana ini, sebenarnya tersembunyi sebuah prinsip yang dalam banget tentang cara kita mengatasi kekacauan hidup. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih dua cairan ini kok nolak banget buat bersatu? Jawabannya itu sama sekali bukan soal perasaan, tapi murni ilmu kimia di tingkat molekul. Coba kita lihat lebih dekat ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fakta ilmiah sederhana. Ya, bener banget, semuanya itu berawal dari kimia. Untuk ngerti kenapa mereka misah, kita perlu kayak ngezoom in gitu, buat lihat gimana molekul-molekul mereka berinteraksi. Kita mulai dari air dulu. Molekul air itu sifatnya polar. Artinya, bayangin aja kayak magnet-magnet super kecil, dia punya satu ujung yang sedikit positif, dan satu ujung lagi yang sedikit negatif. Nah, karena itulah, molekul-molekul air ini saling tarik-menarik dengan kuat banget, ngebentuk ikatan yang solid satu sama lain. Sekarang, kita beralih ke minyak. Molekulnya itu non-polar, yang artinya mereka nggak punya muatan sama sekali. Netral gitu deh. Jadi, pas molekul minyak ini ketemu sama gengnya molekul air yang lagi nempel erat, ya nggak ada ketertarikan apa-apa. Air lebih milih nempel sama sesama air, dan alhasil, minyaknya jadi terabaikan. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di satu sisi kita punya air, polar, molekulnya demen nempel, dan lebih berat atau lebih padat. Di sisi lain, kita punya minyak, non-polar, nggak tertarik sama air, dan yang paling penting, dia lebih ringan. Sifat-sifat yang bertolak belakang inilah yang bikin mereka terpisah secara alami. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Karena sifat kimianya dan karena massa jenisnya lebih rendah, minyak secara fisik nggak akan bisa tenggelam atau nyampur sama air. Tolong ingat-ingat fakta ini ya, karena ini bakal jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, setelah kita paham hukum fisikanya, sekarang kita geser sedikit. Sepanjang sejarah, manusia tuh udah ngelihat pemisahan alami ini dan menjadikannya metafor yang kuat banget. Dalam banyak tradisi kuno, terutama di Alkitab, minyak itu punya makna simbolis yang mendalam, yaitu mewakili pengurapan. Di Mazmur 23, salah satu ayat yang paling terkenal, kita bisa lihat ini dengan jelas. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini, minyak itu bukan lagi sekedar zat biasa. Ia jadi simbol nyata dari berkat, kelimpahan, dan perkenanan ilahi. Jadi, apa sih sebenarnya arti pengurapan itu? Artinya adalah dipilih untuk sebuah tujuan khusus, diberdayakan oleh kekuatan ilahi, dan berada di bawah perlindungan yang spesial. Intinya, tentang dipisahkan dari yang biasa untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Kita lanjut ke bagian 3, makna simbolis dari air. Kalau minyak tadi melambangkan pengurapan ilahi, terus air melambangkan apa dong dalam metafora ini? Nah, di sini, air justru mewakili sesuatu yang jauh lebih gelap, kekacauan, dan dunia yang penuh dosa. Meskipun kita tahu air seringkali berarti positif ya, tapi dalam metafora khusus ini, air itu melambangkan tekanan yang luar biasa, kekacauan, dan dosa dunia yang bisa menenggelamkan kita. Coba deh bayangin kekuatan air yang liar dan gak terkendali. Dan disinilah intinya. Kita punya minyak yang melambangkan pengurapan ilahi, yang secara alami selalu mengapung. Dan kita punya air yang melambangkan kekacauan duniawi yang selalu ada di bawah. Keduanya nggak akan pernah bisa nyampur. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Pribadi yang diurapi berjalan di atas air. Metafora ini bukan sekedar teori loh, ini dihidupkan dalam salah satu kisah paling dramatis yang pernah ada, di mana sang diurapi berhadapan langsung dengan air yang jadi simbol kekacauan itu. Latar ceritanya ada di Injil Matius, tengah malam di atas danau yang lagi dihantam badai. Para murid ada di dalam perahu, ketakutan setengah mati, dan tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang mustahil. Gelar Yesus dalam bahasa Yunani itu Kristos yang artinya yang diurapi. Dan di sini sang diurapi ini melakukan sesuatu yang melawan hukum alam. Dia berjalan di atas simbol kekacauan itu sendiri. Ini nunjukin dengan jelas banget bahwa pengurapan ilahi itu memberi kita otoritas atas keadaan yang seharusnya menenggelamkan kita. Bukan airnya yang berkuasa, tapi pengurapannya lah yang berkuasa. Oke, bagian kelima, prinsip untukmu. Ini semua bukan sekedar cerita kuno. Ini adalah prinsip untuk hidup. Jadi gimana caranya kita bisa menerapkan kekuatan untuk tetap mengapung ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ini penting banget.
Gimana caranya kita mengambil konsep besar tentang minyak dan air ini, lalu menjadikannya sesuatu yang nyata dan personal dalam perjuangan kita setiap hari? Ini dia pesan utamanya untuk Anda. Ingat hukum alam yang tadi. Minyak itu secara alami mengapung. Sama halnya, ketika Anda hidup dalam pengurapan Tuhan, Anda itu secara spiritual didesain untuk naik di atas tekanan dan kekacauan dunia, bukan malah tenggelam di dalamnya. Dan slide ini ngasih kita peta jalannya. Menjaga pengurapan ini bukanlah sesuatu yang pasif. Ini tentang tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan sadar, mulai dari berdoa setiap hari untuk nyambung ke sumbernya, sampai hidup kudus untuk memastikan kita nggak tercampur dengan air kekacauan di sekitar kita. Ini adalah hubungan yang perlu terus dijaga. Saya suka banget kutipan ini. Ini benar-benar merangkum tujuan dari semua pembahasan kita. Teladannya itu bukan untuk dikagumi aja, tapi untuk kita ikuti. Dia nunjukin ke kita apa yang mungkin terjadi ketika pengurapan ilahi bertemu dengan kekacauan dunia. Jadi sambil kita menutup pembahasan kali ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dalam hidup Anda, air apa sih yang seringkali mengancam untuk menenggelamkan Anda? Apapun itu, ingatlah kebenaran yang kita pelajari hari ini. Secara spiritual Anda adalah minyak, Anda dirancang untuk tetap mengapung.